Dalam sejarah keberagaman kepercayaan dan agama, banyak kisah dan legenda tentang iblis, entitas yang sering dianggap sebagai simbol kejahatan dan setan. Namun, apakah iblis benar-benar sosok nyata atau hanya mitos belaka? Video ini akan menyajikan argumen dan bukti yang mendukung pandangan bahwa iblis adalah semata-mata mitos, dan bukan entitas yang nyata. Untuk memahami esensi dan asal-usul iblis, perlu kembali ke sumbernya, dan melihat berbagai perspektif dalam berbagai kitab suci dan keyakinan. Untuk memahami asal-usul iblis, penting untuk mengetahui berbagai istilah dan julukan yang digunakan dalam berbagai keyakinan. Dalam beberapa kepercayaan, iblis dikenal dengan nama lain seperti Lucifer atau Azazil. Lucifer adalah istilah Latin yang berasal dari kata dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Sementara dalam bahasa Arab, iblis berasal dari kata ablasa, yang artinya kecewa, berputus asa, dan membangkang secara pasif. Jadi sebetulnya, iblis hanyalah kata sifat. Maka, iblis ini berarti pribadi yang kecewa, putus asa, dan membangkang secara pasif, yang secara etimologi berarti berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi, siapapun yang berputus asa terhadap rahmat Allah, dia adalah iblis. Lalu, mengapa banyak orang menganggap bahwa iblis adalah sosok yang mempribadi? Asal-usul iblis juga terkait dengan golongannya, yaitu sebagai malaikat yang tercipta dari api. Meskipun dalam berbagai agama dan keyakinan, konsep malaikat dan jin bisa berbeda-beda. Seperti misalnya dalam Al-Quran, iblis dari golongan malaikat, di antara malaikat-malaikat yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sebelum dijuluki sebagai iblis, entitas ini memiliki nama asli Azazil, yang berasal dari kata Al-Aziz, yang berarti terhormat, berharga, dan sangat kuat. Azazil awalnya adalah jenderal malaikat, atau Said al-Malaikat, serta bendahara surga, Hazin al-Jannah. Setiap langit memiliki julukan yang istimewa bagi Azazil, seperti ahli ibadah, ahli rukuk, ahli sujud, dan lain-lain. Menurut salah satu riwayat, iblis ini jumlahnya ada 666. Dulunya, para iblis itu adalah malaikat api super kuat, bahkan sangat disayang oleh Allah. Para malaikat api ini dulu membantu Allah untuk mendekorasi alam-alam yang diciptakannya. Mereka membantu memanaskan matahari, mengatur letak bintang-bintang, merangkai galaksi, dan lain-lain. Karena dirasa 666 pembantu masih kurang banyak, maka Allah menciptakan lagi malaikat yang terbuat dari cahaya, yang jumlahnya 999 malaikat. Para malaikat ini saling akur, malaikat cahaya hormat kepada para malaikat api, layaknya junior hormat ke seniornya. Namun semua itu berubah, ketika Nabi Adam diciptakan, dan Allah menyuruh semua makhluk-makhluk yang telah diciptakannya bersujud di hadapan Nabi Adam. Sepanjang sejarah mereka, tak pernah ada namanya senior berlutut di hadapan junior. Iblis seolah mengumpat, "What the f***, perintah macam apa ini?" Setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis menolak dengan alasan-alasan yang didasari oleh logikanya yang bengkok. 3 logika utama yang mendasari penolakan iblis tersebut adalah: 1. Iblis merasa bahwa dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Adam. Sebagai makhluk yang tercipta sebelum manusia, iblis merasa bahwa seharusnya tidak perlu sujud kepada sosok yang dianggapnya lebih muda daripada dirinya. Rasa angkuh karena merasa lebih tua, menyebabkan iblis menolak untuk mengakui keunggulan Nabi Adam sebagai khalifah baru di bumi. 2. Iblis merasa bahwa dirinya lebih unggul, karena berasal dari golongan malaikat api yang dianggapnya lebih mulia daripada manusia, seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 12. Iblis meyakini bahwa keturunan malaikat seharusnya tidak diharuskan untuk sujud kepada makhluk lain, terlepas dari perintah Allah. Hal ini mencerminkan sikap sombongnya, yang meremehkan penciptaan Allah yang lain. 3. Iblis sebenarnya telah beribadah dan taat kepada Allah selama ribuan tahun, sebelum kejadian ini terjadi. Iblis merasa bahwa dedikasinya kepada Allah seharusnya membuatnya terhindar dari kewajiban untuk sujud kepada makhluk lain. Rasa kesombongannya, karena merasa telah melakukan banyak ibadah, menyebabkan iblis menolak perintah Allah yang seharusnya ia taati. Setelah kita membahas asal-usul dan karakteristik iblis dari perspektif agama, mari kita perluas pandangan kita dengan melihat keberadaannya dalam konteks mitos dan filsafat. Contohnya, dalam mitologi Yunani, terdapat tokoh Prometheus, yang memberi api kepada manusia, dan dipenjara oleh para dewa sebagai hukuman. Prometheus mirip dengan konsep iblis, yang memberontak terhadap Tuhan dan dihukum. Dalam mitologi Persia, ada Angramainyu atau Ahriman, sosok jahat yang merupakan musuh utama Ahura Mazda, dewa kebaikan dalam Zoroastrianisme. Begitu juga dengan mitos-mitos dari budaya lain, seperti Iblis dalam mitologi Persia, Mara dalam agama Buddha, dan Set dalam mitologi Mesir.
Mereka semua memperkuat konsep tokoh jahat, atau musuh utama yang melawan kebenaran dan kebaikan, sejalan dengan peran iblis dalam agama-agama monoteistik. Selain dalam konteks agama dan mitos, keberadaan iblis juga menarik perhatian banyak filsuf untuk membahas isu-isu tentang kejahatan, kebebasan, dan kehendak manusia. Beberapa pertanyaan filosofis yang sering diajukan tentang iblis adalah sebagai berikut. 1. Mengapa Tuhan menciptakan makhluk jahat seperti iblis? 2. Apakah iblis memiliki kehendak bebas? 3. Apakah iblis dapat ditebus, atau ditransformasi menjadi sesuatu yang baik? 4. Apa implikasi moral dari karakter iblis dalam mitos dan agama, selain kebencian kita kepada sosok iblis? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban yang konsisten, dan perdebatan terus berlanjut di kalangan filsuf dan teolog. Jadi, ketika iblis dipahami sebagai makhluk yang berjati diri dengan gambaran sifat dan kelakuannya yang bandel, jahat, menyesatkan, dan menjerumuskan, maka pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak memaafkan iblis? Padahal sifat Tuhan salah satunya adalah Maha Pemaaf. Ditambah lagi, iblis tidak menyekutukan Allah, yang merupakan dosa terbesar. Dari sini membuat kita berpikir, jangan-jangan, dosa paling besar bukanlah menyekutukan Allah, namun memiliki sifat iblis, yaitu berputus asa terhadap rahmat Allah. Tak hanya dalam Islam, dalam kekristenan pun, iblis juga mengalami pergeseran makna. Salah satu iblis paling terkenal, bernama Lucifer. Kata Lucifer, dianggap berasal dari bahasa Latin yang berarti penerang, atau bintang fajar. Kemunculannya dalam Alkitab terdapat dalam kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama, khususnya pada ayat Yesaya 14 ayat 12. Meskipun demikian, perlu dicatat, bahwa istilah Lucifer ini, bukan merujuk kepada iblis, tetapi ada konteks historis yang berbeda. Walaupun ini masalah kecil dalam komunitas Kristen yang mainstream, namun hal ini justru menjadi masalah yang lebih besar bagi pembaca Alkitab secara literal, dan menjadi masalah besar juga bagi yang menganut agama Mormon. Bahkan kepercayaan Yahudi, yang diyakini sebagai salah satu monoteisme tertua setelah Zoroastrianisme, tidak mengenal nama Lucifer, dan para Rasul Kristus pun tidak mengenal nama Lucifer. Istilah Lucifer ini baru muncul dalam terjemahan Latin Vulgata pada abad ke-4 Masehi. Ayat tersebut sebenarnya berbicara tentang Raja Babel, dan bukan mengenai iblis. Raja Babel pada waktu itu, sombong dan ingin menyamai dirinya dengan Allah. Dalam nubuatnya, Nabi Yesaya menggunakan istilah Lucifer, untuk merujuk kepada Raja Babel yang jatuh dari kemuliaannya, sebagaimana bintang fajar yang jatuh dari langit. Hal ini menjadi metafora kejatuhan sang raja, dari kedudukannya yang tinggi. Sayangnya, seiring dengan waktu, terjadi pemahaman yang keliru dalam masyarakat tentang istilah Lucifer ini. Pemahaman yang salah ini, menyebabkan banyak orang meyakini, bahwa Lucifer adalah nama iblis atau setan dalam Alkitab, padahal sebenarnya tidak. Hal ini dipengaruhi oleh interpretasi tertentu dalam sastra dan seni Kristen, terutama pada abad pertengahan, di mana digambarkan bahwa Lucifer adalah nama iblis yang jatuh dari surga. Selain itu, ada juga pengaruh dari teks-teks di luar Alkitab yang memperkuat pandangan ini. Untuk memahami arti sebenarnya dari istilah Lucifer dalam konteks bahasa asli Ibrani, kita harus melihat ke asal katanya. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang berkaitan adalah Helel ben Shakar, artinya bright sun of the morning or dawn, yang kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta dengan istilah Heosporus atau Eosporus, yang dalam bahasa Yunani merujuk pada Venus sebagai bintang fajar. Sama seperti dalam bahasa Latin, ayat ini juga merujuk kepada Raja Babel. Nama itu juga diambil dari cahaya keemasan, yang keluar dari jubah dan tahta sang raja. Nabi Yesaya menggunakan istilah Helel, untuk menggambarkan kejatuhan raja tersebut, karena kesombongannya yang ingin menyamai dirinya dengan Allah. Oleh karena itu, inti dari ayat ini adalah tentang kehancuran sang raja yang sombong, bukan tentang iblis. Lucifer, kata ini tidak ada di dalam naskah bahasa asli Ibrani atau Yunani, sebagai bukti landasan tertua. Nama Lucifer, hanya muncul dari penafsiran-penafsiran Kristen Barat. Terparahnya lagi, nama Lucifer dikonotasikan sebagai nama dari rajanya para setan. Menariknya, seorang penulis ortodoks Netzarim Judais, pernah bertanya kepada seorang sarjana dari Hebrew Union College di Cincinnati, dan mendapat jawaban yang sangat mengejutkan. Dalam teks asli berbahasa Ibrani pasal 14 dari Yesaya tersebut, bukanlah tentang malaikat yang jatuh, tetapi tentang Raja Babilonia yang jatuh, yang selama hidupnya telah menganiaya umat Israel. Tidak ada penyebutan Raja Iblis atau setan sama sekali. Para ahli Ibrani hanya dapat berspekulasi, bahwa ahli kitab yang beragama Kristen terdahulu, menulis dengan menggunakan istilah Latin yang telah digunakan oleh gereja saat itu, dan mereka memutuskan, bahwa mereka ingin menciptakan sebuah kisah tentang malaikat yang jatuh,
sosok yang sama sekali tidak pernah ada di teks asli berbahasa Ibrani, dan mereka menyebut tokoh ini dengan nama Lucifer. Jadi, keberadaan sosok iblis hanyalah keinginan manusia, alias hasil dari imajinasi manusia, agar ada sosok yang disalahkan. Kembali ke pertanyaan filosofis, apakah Tuhan menciptakan iblis? Di alam imajinasi yang gelap dan penuh tanya, terjadilah sebuah percakapan imajiner dengan sang iblis. Sosok jahat itu menolak untuk bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan atas dosa-dosanya. "Kenapa kamu tak ingin memohon ampunan?" tanya sang pencipta. Namun sang iblis dengan sombongnya menjawab, "Siapa yang menciptakan kami para iblis? Bukankah Tuhan sendiri, atas kemauannya sendiri, tanpa ada permintaan dari kami?" Seakan merasa tak terbendung, sang iblis melanjutkan, "Tuhan adalah Maha Kuasa, Dia bisa dengan mudah menghancurkan kami dan seluruh makhluk ini jika dikehendaki. Mengapa Dia, sang pencipta yang Maha Kuasa, malah membenci dan menghukum ciptaannya sendiri?" Dalam pemikiran iblis, ia menyimpulkan bahwa kesalahan atau kelemahan dari pencipta seharusnya tidak ditimpakan kepada ciptaannya. Jadi menurutnya, tidak adil jika makhluk ciptaan menjadi produk gagal, harus meminta maaf atas semua kesalahan dan kelalaian yang terjadi. Terlepas dari imajinasi yang membingungkan ini, pada akhirnya, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, begitu pula yang telah menjadi iblis. Jadi sekarang bagaimana? Apakah iblis adalah sebuah sosok atau hanya sifat? Tidak perlu dijawab, karena apapun jawaban kalian, pasti banyak yang membantahnya.